Coba jujur bang, kapan terakhir kali lo ngerasa hidup? Tapi bukan cuma sebatas sibuk kerja. Oke, sebelum mulai, gue udah siap kalau video gue kali ini bakal bikin lo ya mungkin jadi benci sama gue. Jadi nonton sampai habis supaya benci lo gak setengah-setengah bang. Coba perhatiin fenomena ini bang. Lo yang sebagai pekerja, ketika hari libur malah gelisah dan stres. Kenapa? Karena kepikiran kerjaan lo yang besok Senin udah harus siap ditagih sama atasan lo. Miris kan bang? Hari libur yang seharusnya jadi hari melepas semua hiruk pikuk pekerjaan lo malah muter-muter di otak lo. Kita lebih ingat deadline daripada kapan terakhir kita tertawa lepas bang. Dan yang paling serem, aku capek, tapi kalau gak kerja aku harus ngapain? Pertanyaannya bang, ini ambisi atau ada yang salah dengan cara kita hidup bang? Sekarang coba jawab cepat di kepala lo aja bang. Lo siapa bang? Gue yakin jawabannya yang muncul di otak lo adalah aku karyawan, aku freelancer, aku content creator, aku pengusaha. Rare banget otak lo jawab aku manusia atau aku orang yang masih waras. Atau sebaliknya, aku makhluk yang lagi nyari makna. Di titik ini, kerja bukan lagi aktivitas bang, tapi identitas diri. Kalau kerja hilang, harga diri kita ikut runtuh. Makanya dalam aktivitas kerja kita, istirahat terasa salah bang, santai terasa berdosa, dan diam terasa menakutkan. Gue gak coba jelasin berarti kerja itu buruk ya. Oh kalau gitu nganggur aja. Gak, kerja itu penting bang. Kita manusia butuh kerja karena dari kerja itu kita dapat nih kertas ini kita tuker untuk beli item supaya kita bisa bertahan hidup bang. Tapi masalahnya ketika kerja sudah menjadi bagian identitas kita sebagai makhluk hidup, disitulah kita patut bertanya. George Simmel pernah bilang, manusia menciptakan sistem untuk hidup, tapi pada akhirnya hidup untuk sistem itu. Kerja yang awalnya alat, sekarang kerja jadi tuan bang. Simmel menyebut ini tragedi kebudayaan. Artinya sistem berkembang dengan cepat, tapi manusia tertinggal secara batin bang. Kita makin produktif, tapi makin asing sama diri sendiri. Gue yakin kita semua kalau Idul Fitri pasti dikasih pertanyaan yang template banget sama kerabat-kerabat kita. Seperti kapan nikah, kerja di mana, sebagai apa. Super langka banget tante atau om kita itu nanya selain dua hal itu. Seolah-olah kerja itu sudah seperti genre hidup bang. Dan ngomongin soal hidup, kenapa kita baru bisa merasa hidup ketika kerja? Mungkin ini juga jadi pertanyaan yang gak bisa lo tanyain ke manusia lain. Sederhananya, karena kerja ngasih kita struktur, ngasih tujuan, ngasih alasan buat bangun pagi. Dan ironisnya, kita sekarang gak tahu gimana caranya hidup sebagai manusia. Loh bang, kerja itu kan juga salah satu cara hidup sebagai manusia. Ya bener, tapi pikir kalau dalam 24 jam, keseharian lo lebih dari 50%-nya cuma kerja doang, lo masih yakin tentang cara hidup lo itu? Sekali lagi, di sini gue gak nyalahin pekerjaan, tapi gue cuma sedikit bantu lo untuk mikir ulang dan memahami apa makna pekerjaan lo. Banyak orang bukan cinta kerja, tapi takut berhenti. Takut kalau gue resign, apa yang selanjutnya gue lakukan? Dan kalau gue berani resign, takut jadi gosipan tetangga. Dulu orang mati rasa karena terlalu banyak rangsangan bang. Sekarang orang mati rasa karena terlalu sibuk, capek tapi tetap lanjut, sakit masih digas lanjut. Dan lagi-lagi kesibukan jadi bukti eksistensi kita bang. Sekarang gue mau tanya sedikit bang, kalau semua pekerjaan lo hilang besok, lo masih tahu siapa diri lo gak? Atau kalau sehari penuh tanpa kerja, lo damai atau panik? Kalau panik, mungkin yang lo kejar bukan hidup, tapi pelarian. Kerja itu penting bang, tapi kalau hanya saat bekerja lo merasa hidup, mungkin yang mati bukan waktu luang lo,
Tapi kemanusiaan lo bang, kerja itu bagian dari hidup bang. Gue ulang lagi, kerja itu bagian dari hidup, bukan pengganti hidup bang. Lo boleh percaya, lo boleh gak, gue baru aja resign bang. Dan sekarang gue lagi diuji, karena perusahaan lama gue itu mau nge-hire. Jadi kalau sekarang lo mikir gue bikin video ini karena keuangan gue aman, lo salah bang. Dan kalau lo mikir gue berani resign karena gue udah mantap jadi YouTuber, kenyataannya gue bikin video short karena suka berbagi pengetahuan tentang karakter-karakter di anime dalam sudut pandang gue. Dan ketika gue bikin versi panjangnya sekarang, karena gue pengen lo berhenti sejenak, tarik nafas, tanya ke diri lo, pekerjaan yang gue lakukan ini untuk diri gue atau karena gue gak tahu selain kerja gue harus ngapain. Makasih buat lo yang udah nonton sampai habis. Dan kalau lo mau benci dengan video ini silakan, karena gue cuma ngeluarin yang selama ini gue tahan di otak ini. Dan kalau lo sedikit sadar setelah nonton ini, itu suatu kehormatan bang bagi gue, karena gue ngomong dari awal sampai akhir ada yang manfaatnya, meskipun cuma satu orang.